akan saya tunjukkan bagaimana kita dapat belajar bahasa Python atau pemrograman Python secara online melalui website EduBlocks. Nah, seperti itu tulisannya edublocks.org. Seperti sudah saya sampaikan, kalau kita bisa memprogram melalui EduBlocks ini dengan tanpa mengetikkan perintah-perintah yang ada dalam bahasa Python. Perintah-perintahnya ya, sebatas perintahnya. Kita tidak usah menghafalkannya karena sudah disediakan. Namun tentu saja kalau kita ingin membuat variabel atau ingin menampilkan sesuatu di layar monitor, nah itu baru membutuhkan peranan kita untuk mengetikkannya. Ini mau kita coba. Kita mulai dari ini, start creating. Oleh karena online pasti sangat bergantung pada kecepatan internet kita. Nah, kita mau belajar Python, sehingga yang dipilih adalah Python 3, Python 3. Kita pilih, ini di sebelah kiri, sudah terdapat pilihan menu, dan ini bisa mengarahkan kita pada perintah yang kita inginkan. Jadi ini mirip dengan Scratch. Kita bisa pilih perintahnya apa, begitu, kemudian kita tarik ke sini. Ya, kita bisa pasangkan dia agar masuk di sini. Nah, tapi ini tidak ada maksudnya. Kita akan membuat contoh belajar yang ada maksudnya walaupun masih sederhana. Misalnya kita ingin menampilkan ucapan selamat datang. Kita hapus saja ini. Kita cari menampilkan. Menampilkan itu berarti kan mencetak. Kita cari di sini kira-kira yang ada artinya mencetak itu yang mana begitu. Import jelas tidak, variabel juga tidak. Statement mungkin ya kan. Logik ini secara logika bagaimana? Logik ya dan tidak, ini bukan, ini list daftar bukan, loop ini muter berulang tidak, definition mendefinisikan sesuatu, ini matematik perhitungan, turtle kura-kura, grafik random. Nah, kelihatannya yang ini statement. Kita klik saja, print cetak, print hello world. Ya sudah, ini kita tarik saja ke situ karena kita mau memberi ucapan selamat datang. Selamat datang. Saudaraku. Nah, sudah seperti itu. Kasih tanda seru misalnya. Ini programnya satu baris saja sudah cukup, ini sudah bisa dijalankan. Cara menjalankannya? Ya, cara menjalankannya itu bukan dengan terjemahan jalankan dalam bahasa Inggris ya. Karena sebenarnya asalnya itu bukan jalan tapi lari. Tapi ini hanya satu perintah, jadi tidak apalah kalau disebut menjalankan. Ini tetap di run. Itu ada run kan. Run. Jadi walaupun selangkah satu baris tetap namanya run, lari. Run. Dia sudah berpikir menjalankan. Dah, itu dia. Selamat datang saudaraku. Sangat simpel. Sekarang coba kita mau modifikasi agar program ini nanti bisa memberi ucapan selamat datang kepada orang dengan nama tertentu. Jadi ketika program ini dijalankan, program akan menanyakan siapa namanya. Kemudian pengguna akan memasukkan namanya. Baru program akan memberi ucapan selamat. Kalau namanya itu Zainuddin, nanti akan keluar ucapan selamat datang Zainuddin. Nah, ini supaya tidak hilang, kalau tiba-tiba listrik mati, baterai habis, kita simpan. Nah, ini juga bisa disimpan ya. Simpan. Tapi apa yang disimpan di sini bukan perintah dalam bahasa Python.
Jadi EduBlock punya format penyimpanan sendiri. Kita simpan misalnya di dokumen, terus diberi nama ucapan selamat. Kemudian kita simpan ucapan selamat di dokumen. Save. Oke, jadi ini nanti selamat datang, siapa namanya begitu. Namanya itu Zainuddin, nanti akan muncul selamat datang Zainuddin. Namanya Amir, akan muncul tulisan selamat datang Amir. Namanya Hasan, selamat datang Hasan, dan seterusnya. Jadi di sini sifatnya berubah-ubah menyesuaikan masukannya. Oleh karena itu kita perlu tempat untuk menyimpan. Nah, tempat untuk menyimpan itu namanya variabel. Namanya juga disebut variabel. Vari bervariasi, able dapat. Jadi variabel itu dapat bervariasi. Oke, sudah mengarah ke sana, berarti kita pakai ini variabel. Variabel untuk menyimpan nama. Kita klik variabel. Nah, itu sudah ada permintaan untuk membuat variabel, create variabel. Karena nanti yang disimpan adalah nama, ya kita beri nama variabel itu nama juga gitu kan. Ya kebetulan nama gitu. Ya oke lah, ini kita beri nama yang beda gitu ya, nama pengguna misalnya. Nama pengguna. Oke. Jadi ini sudah ada variabel nama pengguna. Ini kalau mau menggunakannya dimasukkan di tempat lain. Ini kalau mau menggunakan nama pengguna diisi ini ya, ada sama dengan. Diisi apa begitu. Jadi bisa diisi langsung di sini. Nama penggunanya Zainuddin. Tapi kan tidak seperti ini. Karena nama penggunanya mau dimasukkan dari keyboard. Jadi tidak diketikkan seperti itu. Jadi ini dibatalkan. Untuk membatalkan atau menghapusnya ya ini kita seret saja ke sana ke bak sampah. Oke, sudah masuk sana berarti kita buka lagi variabel. Ini masih ada nama pengguna. Terus ini kita tarik saja di sini, tapi kosongnya tidak usah diganti dengan cara diketikkan, tidak. Tapi kita cari perintah yang mengarah untuk memasukkan dari keyboard. Memasukkan itu input. Ya, berarti sama dengan print tadi ya, pasti di sini. Memasukkan. Nah, ini dia ada input nih. Ini malah ada tulisan what's your name. Ya, ini bisa dipakai langsung. Ini kita tarik saja ke sini, masukkan di situ. Oh, ini berarti nanti seharusnya akan ada perintah kepada pengguna untuk memasukkan nama. Jadi ini biar informatif. Siapa atau begini. Isikan nama Anda. Titik 2 begini, beri spasi. Jadi nanti akan ada perintah itu, isikan nama Anda. Kemudian Python atau EduBlock ini akan memasukkan sebagai isi dari variabel nama pengguna. Ada perintah input. Nah, sudah begitu. Jadi nanti nama pengguna harus masuk di sini. Selamat datang saudaraku, tapi ini ada petiknya. Jadi kalau ada petiknya itu apa yang ada di antara dua tanda petik akan dituliskan. Sementara nama pengguna itu kan isinya, berarti tidak boleh ada petik. Ya, nanti kita pikirkan belakangan. Berarti nanti di sini akan diisi dengan variabel juga kalau seperti itu. Tapi variabelnya bukan hanya nama, tapi ada tulisan selamat datang. Jadi kita perlu variabel yang lain. Kita klik lagi variabel, misalnya tulisan selamat datang dan nama penggunanya siapa, kita beri nama sebagai label. Oke, ini berarti labelnya bisa kita masukkan di sini. Label nanti akan dituliskan di dalam kurung yang isinya selamat datang, apa adanya ditulis itu, SELAMAT dan seterusnya.
ditambah nama pengguna, tapi nama pengguna isinya. Jadi ya di sini kita ketikkan aja. Selamat datang, koma, di spasi, kemudian ditambah nama pengguna. Begini. Jadi bukan tulisan selamat datang langsung di dalam print, tapi dia ditambah dulu dengan nama pengguna, kemudian diisikan ke label. Jadi ini kita hapus. Ini kita masukkan di tong sampah. Kemudian kita buat lagi print, tapi print variabel. Jadi yang ini. Print, kita lekatkan di bawahnya. Kemudian ini isinya adalah label. Jangan lupa disimpan, kemudian kita run. Save. Simpan di tempat yang tadi saja. Ucapan selamat. Save, kita timpa yang tadi. Kemudian langsung kita run. Ya, dia sedang berpikir, sedang merun. Oke, isikan nama Anda. Namanya Zainuddin. Kita enter, masuk, tuh, selamat datang Zainuddin. Jadi ini kalau di run lagi, isinya diganti Hasan, kemudian di enter, selamat datang Hasan, dan seterusnya. Program ini akan menyesuaikan isian dari penggunanya.